Selamat pagi pemirsa, bersama saya Ahmad Bukan. Saya berada di Pantai Teluk Awur, Jepara. Kondisi saat ini ada banyak sampah berserakan di pinggir pantai. Yuk kita selanjutnya. Ada banyak sampah di sepanjang pantai Awur ini ya. Ada sampah non organik maupun non organik. Sampah ini akan merusak lingkungan maupun ekosistem lautnya. Banyak warga membersihkan lingkungan sampah ini. Yuk ikuti selanjutnya. Pemerintah dan juga peran serta masyarakat bahu-membahu membersihkan sampah Teluk Awur ini, di pantai Teluk Awur ini. Saya Ahmad Rubikan di Teluk Awur, Jepara melaporkan. Saya sedang berada di alun-alun Kota Pati, di Simpang Lima Pati, dan suasana di sini cukup ramai dengan lalu lalang kendaraan yang sedang jalan-jalan mungkin. Tapi pengunjung di sini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Alun-alun Kota Pati yang berada di Jalan Tombronegoro, Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Dengan wajah baru resmi dibuka November 2019 tahun lalu, yakni bersamaan pada saat pemecahan rekor muri minum kopi organik sebanyak 15.000 cup, yang sekarang tak lagi dijumpai para pedagang yang berjualan di dalamnya. Penataan yang rapi dan indah yang lebih nyaman untuk bersantai menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tempat terbuka hijau di pusat kota itu berhasil membuat masyarakat senang setelah rampung renovasi. Alun-alun itu menjadi khas. Ada pusaka Kuluk Kanigara dan keris rambut pinutung. Pusaka daerah tersebut ditempatkan di gerbang yang menjulang sekitar 15 meter. Di bawah gerbang itu ada replika peta Kabupaten Pati lengkap dengan nama 21 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Di era masa pandemi COVID-19 yang sekarang ini, alun-alun Kota Pati tetap buka seperti biasanya, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengunjung yang datang wajib menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Sarana untuk mencuci tangan juga telah disediakan. Juga ada petugas yang berjaga agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian laporan dari saya Devita Damayanti melaporkan langsung dari Simpang Lima Kota Pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, ini
News TV. Kembali hadir di depan Anda edisi 10 Januari 2021 yang akan menyajikan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Dwi Kuning Esta, mari kita simak berita. Melibatkan 3 kendaraan di Jalan Lingkar Kudus, Desa Jepang, Kecamatan Mejobo Kudus, terekam CCTV. Video rekaman CCTV kecelakaan beruntun itu berdurasi 53 detik. Rekaman CCTV itu menunjukkan 1 unit mobil pick-up berhenti di lampu merah. Kemudian berurutan di belakangnya, 1 minibus berwarna hitam dan 2 sepeda motor. Hanya selang beberapa detik, tampak 1 unit truk melaju kencang dari belakang. Truk itu terlihat menabrak minibus dan pick-up di depannya. Alhasil, pick-up warna putih pun ringsek karena terhimpit. Saat dimintai konfirmasi, Kanit Laka Satlantas Polres Kudus Ibda Afif Prasetya menyebut bahwa peristiwa itu terjadi siang tadi. Kecelakaan tersebut diduga disebabkan karena truk mengalami remblong. Abid menyebut tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kemudian kendaraan pick-up berwarna putih itu ringsek akibat ditabrak motor. Korban ada 2 patah tulang kaki dan 2 luka ringan. Saat ini masih kita bawa ke rumah sakit Hari Raya untuk Abid. Pada hari Sabtu, 9 Januari 2021, beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia mengawali tahun 2021 dengan duka mendalam. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jurusan Jakarta Pontianak hancur di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJJ182 jurusan Jakarta Pontianak hilang kontak pada pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Berikut adalah rekaman jejak rute sebelum hilang kontak. Peristiwa nan tragis itu berawal kala pesawat Sriwijaya Air nomor register PKCLC dengan rute Jakarta Pontianak hilang kontak pada Sabtu pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mil di sebelah utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki. Kabar terbaru, Posko Terpadu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas hingga Senin kemarin 11 Januari 2021 telah menerima 21 kantong berisi bagian tubuh korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Humas Basarnas Yusuf Latif menjelaskan kapal dari Polisi Air Polda Metro Jaya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat telah menyerahkan kantong berisi 14 bagian tubuh yang sudah berhasil dikumpulkan dari penyisiran di Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu sejak Minggu 10 Januari 2021. Sebagai penutup berita kali ini dan juga sebagai wujud turut berduka yang mendalam, mari kita semua turut mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Demikian berita yang saya sampaikan. Saya Eliza Hayu Masyala melaporkan dari Breaking News Indonesia. Sesuai data penerbangan Flight Radar 24, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 mengalami kehilangan ketinggian 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Tercatat pesawat mengalami kehilangan ketinggian ribuan meter
hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Sesuai data Flight Radar 24 dan kronologi yang disampaikan Kementerian Perhubungan, pesawat Sriwijaya Air bernomor penerbangan SJ182 jenis Boeing 737-500 dan nomor registrasi PKCLC take off atau lepas landas di Soekarno-Hatta pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. 4 menit setelah lepas landas, data mencatat ketinggian pesawat mencapai 10.900 kaki atau sekitar 3.324 meter. Pesawat tercatat sempat mengontak Jakarta Approach dan diizinkan menuju ketinggian 29.000 kaki. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Lisa Yuliasari dapat menjumpai Anda kembali dalam News TV. Malam ini kita berada di Jalan Sunan Kudus, tepatnya di Kudus City Walk. Lokasi ini menjadi destinasi terbaru di kota Kudus karena digadang-gadang suasananya seperti di Malioboro, Yogyakarta. Ikon terbaru kota Kretek ini dihiasi gemerlap lampu ketika malam hari. Untuk informasi lengkapnya, yuk kita simak berikut informasinya untuk Anda. Kudus City Walk terletak di Jalan Sunan Kudus, Kecamatan Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini awalnya tempat pedagang kaki lima yang dibangun menjadi Kudus City Walk dengan mengusung konsep jalur pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan disabilitas. Proyek ini dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar 14,3 miliar dengan jalur pedestrian sepanjang 562 meter. Lokasi ini kerap ramai pengunjung tiap sore menjelang malam. Beragam aktivitas dilakukan oleh pengunjung. Tak jarang banyak pengunjung yang berfoto-foto untuk mengabadikan momen mereka atau hanya sekedar duduk bersantai melihat keindahan Kudus City Walk yang digadang-gadang seperti Malioboro. Di sekitar Kudus City Walk terdapat lampu hias yang melintang di sepanjang jalan, kursi, dan taman. Dan inilah yang menjadi keindahan ikon terbaru di kota Kudus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Lisa Yuliasari dan rekan yang bertugas melaporkan untuk News TV. Selamat malam pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita kali ini. Masih bersama saya Nur Asyikoh Aini. Dalam waktu 3 menit ke depan saya akan mengutarakan berita seputar tanggul jebol di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Di awal tahun baru ini di Desa Kembangan, Sumberjo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak diterjang banjir akibat jebolnya tanggul aliran Sungai Tuntang. Jebolnya tanggul kini sudah mencapai 25-30 meter. Akibat tanggul jebol di Dukuh Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak terdapat 1.200 jiwa yang terdampak. Dan kini ketinggian air sudah mencapai 50 hingga 70 cm. Salah seorang Mazedi menceritakan bahwa tanggul jebol tersebut diperkirakan pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari dan lalu masuk ke dalam rumah-rumah warga. Itu diperkirakan pukul 3 sampai 5 waktu Indonesia Barat pagi hari. Sementara berdasarkan pantauan hasil lapangan, bahwa tanggul yang jebol tersebut tidak berbatasan langsung dengan bibir sungai, melainkan masih berjarak dengan lahan kosong ataupun sawah. Terkait penanganan banjir tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Demak mendatangkan 2 alat berat untuk membendung tanggul yang jebol tersebut.
Namun alat berat tersebut baru bisa bekerja di saat air sudah mulai surut. Berjalannya waktu, tanggul yang jebol ditutup, kini genangan air yang sempat berendam di pemukiman warga sudah mulai surut. Namun sekitar pemukiman masih ada sisa genangan air bercampur lumpur setinggi 25 cm. Selama banjir sudah mulai surut, warga desa yang terdampak sudah mulai membersihkan endapan-endapan lumpur di rumah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Asyika Aini melaporkan untuk Breaking News. Hujan yang terjadi di daerah sedang ini mengakibatkan banyaknya genangan yang terjadi di sekitar perumahan. Genangan tersebut diakibatkan dengan banyaknya sampah-sampah dari pepohonan yang berguguran yang menyebabkan selokan-selokan di sekitar rumah mengalami penyumbatan. Dengan adanya hujan yang terus-menerus terjadi, ini hanya mengakibatkan masyarakat harus waspada dengan cuaca yang terjadi selama ini. Banyaknya penyakit yang terjadi pada musim penghujan seperti flu, demam, dan meningkatnya penyakit demam berdarah mengakibatkan para masyarakat harus selalu waspada, terutama dengan peningkatannya penyakit demam berdarah yang diakibatkan dengan banyaknya genangan yang terjadi di sekitar perumahan. Genangan-genangan tersebut akan sebagai sumber faktor tempat untuk nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Oleh karena itu, para masyarakat harus wajib membersihkan genangan-genangan akibat hujan yang terjadi setiap setelah hujan mereda. Selain itu juga masyarakat harus waspada dengan selalu menjaga kesehatan dirinya dengan selalu menjaga kebersihan, terutama pada saat musim hujan. Selain itu juga harus meningkatkan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak lupa berolahraga. Demikian laporan dari saya, Nabila Wiswari ini dari Pulau Kudus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar informasi kesehatan masyarakat. Dari sumber Muria News melaporkan. Sumber dari Muria News melaporkan 9 tenaga kesehatan terkonfirmasi virus COVID-19. Diketahui hasil swab yang dilakukan ke 9 nakes tenaga kesehatan diisolasi di Hotel Kencana Pati. Sementara layanan Puskesmas Bukeseti Kabupaten Pati dilakukan penutupan untuk proses sterilisasi di Puskesmas. Dari berita reporter Kholia Answa, tanggal 22 Agustus 2020 dilaporkan. Terima kasih. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to
go.